Nah, kalau ini mau dicabut kan dicabut dengan keputusan dong. Ya. Kalau tidak, kalau secara hukum begitu. Selama ini tidak diganggu gugat kan tidak ada masalah. Mereka adalah sekelompok gerombolan yang mengklaim tentang KLB yang abal-abal dan ketumnya yang abal-abal juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya ada tamu yang luar biasa. Beliau hari ini sangat sibuk karena gonjang-ganjing Partai Mercy. Mercy itu bagaimana begini? Gara-gara ada KLB, Kongres luar biasa, dan beliau pasti sibuk. Beliau adalah Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Bang Andi Malarangeng. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam, Bung Ini mohon maaf ini presenter amatiran. Tapi luar biasa. Jadi kita konsepnya apa adanya ya. Tapi begini, Bang, saya mau tanya ya. Pasti Abang sibuk kan ya sekarang ini kan? Nah, di RH Channel ini dan juga nanti di Cyber TV. Jadi ini akan tayang di RH Channel, dan Cyber TV. Saya nggak mau mengulangi yang kemarin-kemarin, karena saya udah lihat Abang di mana-mana kan, di TV1 macam-macam, lalu di Karni Indias Club. Saya bicara apa yang Abang lakukan setelah adanya hasil KLB. Apa yang Abang lakukan, Demokrat lakukan, SBY lakukan, AHY lakukan, yang RH Channel atau pemirsa belum tahu? Tentu saja yang kita lakukan adalah konsolidasi ke dalam. Terus melakukan konsolidasi, karena bagaimanapun justru sekarang ini teman-teman kader-kader Demokrat di seluruh daerah, DPD, DPC, kader-kader semuanya menjadi lebih solid karena mendapatkan tantangan dari luar. Bagi kami semua kader-kader Demokrat, ini adalah pihak eksternal yang merupakan bagian dari elemen kekuasaan, kemudian mencoba mengambil alih. Saya bilang ini namanya sudah mengambil alih kan? Begal politik. Oh, begal politik. Nah, tentu saja kita melakukan konsolidasi, karena pasti mereka akan melakukan usaha-usaha yang segala macam. Mereka kan waktu bikin KLB itu kan KLB abal-abal, pesertanya nggak jelas, jelas bukan pemilik suara. Tapi kan mereka pasti berusaha untuk merayu-rayu lagi DPD, DPC dengan iming-iming kekuasaan, kedudukan dan segala macam untuk bergabung dengan mereka. Itu satu. Yang kedua tentu saja kita konsolidasinya dalam bentuk apa? Konsolidasi tadi kita rapat, Commander's Call, AHY sebagai ketua umum melakukan, kan sekarang ini kita bisa Zoom dengan seluruh DPD, DPC. Supaya kita tahu siapa yang bersama kita. Seluruh 34 DPD. 34 DPD dan juga 514 kabupaten kota. DPC ya. DPC kabupaten kota. Supaya mereka juga mau lihat juga kan, pemimpinnya tegar apa tidak, pemimpinnya semangat apa tidak, melawan apa tidak kan begitu. AHY sebagai ketua memperlihatkan kita lawan yang begini ini, tidak bisa kita biarkan ini marwah partai, ini kedaulatan partai. Nah, itu satu. Konsolidasi ke dalam. Yang kedua, kita mengantisipasi skenario mereka yang sudah kita pikirkan sejak dulu. Apa skenario-nya? Skenario-nya mereka bikin KLB abal-abal. Lalu sudah dilakukan. Nggak peduli siapa yang hadir, nggak peduli apakah itu sesuai dengan ADRT, lalu mereka akan bawa ke Kumham. Nah, karena mereka kemudian akan mendaftarkannya ke Kementerian Hukum dan HAM. Minta supaya pengurus baru mereka disahkan, lalu kemudian ADRT baru yang dia bikin di KLB itu disahkan. Nah, pada titik inilah tentu saja kita pertama mengharapkan tentu saja dan ini ketika mengharapkan nadanya langsung mengecil. Mengharapkan maksudnya begini nih. Kalau secara hukum itu jelas lah bahwa mana asli, mana abal-abal, mana emas, mana loyang. Mereka kalau Kumham jernih,
melihat kan Kumham nanti akan melakukan verifikasi terhadap, paling gampang begini, daftar hadir di Kongres itu, lalu kemudian daftar pengurus, DPD, ketua-ketua DPD, ketua-ketua DPC, dan kan di KLB itu kan untuk melakukan KLB harus ada syaratnya 2/3 DPD 2/3 separuh dari DPC dan izin suaranya itu digunakan oleh ketua-ketua DPD atau ketua-ketua itu DPC. Eksplisit ketua karena di situ disebut pimpinan untuk DPD untuk AD-nya anggaran mengatakan diusulkan oleh DPD. Di ART pasal 94 dikatakan hak suara untuk DPD adalah ketua DPD, hak suara untuk DPC ketua DPC. Kan begitu. Jadi jelas itu. Tinggal dibandingkan aja daftarnya kan. Berapa dari 34 ketua DPD yang hadir di situ. Kan begitu. Dan itu kumulatif. Oh iya, jadi jumlahnya misalnya maksudnya kumulatif ya. Syarat-syarat itu DPD. Oh iya, kumulatif dong. Kan? Ada syarat-syarat yang ada di ADRT itu adalah pertama, untuk melakukan KLB bisa dilakukan kalau ada permintaan dari Majelis Tinggi Partai. Permintaan dari Majelis Tinggi Partai. Dan itu tidak ada. Tidak ada. Atau 2/3 dari DPD dan kemudian 2/3 dari DPD. 2/3 dari DPD. Boleh. Separuh dari DPC. Kemudian diselenggarakan oleh DPP atas izin ketua majelis. Atas izin atas persetujuan dari ketua majelis tinggi. Kalau ketua majelis tinggi tidak persetujuan, berarti tidak bisa. Ya, tidak bisa dong. Walaupun 100% DPD sama 100% DPC misalnya. Iya, tapi yang jelas nyatanya sekarang ini satu pun ketua DPD tidak. Artinya saya ingin bicara tentang aspek hukumnya. Jadi aspek hukumnya itu kan 3 itu kumulatif. Persetujuan ketua majelis tinggi, ketua. Lalu 2/3 DPD dan setengah dari DPC. Itu 3 itu all together. Tidak bisa dipisah-pisahkan. Tidak bisa dipisah-pisahkan. Lalu kemudian dilaksanakan oleh DPP Partai Demokrat. Jadi harus DPP yang melaksanakan. Harus DPP. Ternyata tersurat. Tidak boleh Johnny Allen. Tidak bisa. Nanti Johnny Allen kita nanya lah ya, Bang John. Tidak bisa. Kan harus gitu. Yang menggunakan syarat-syarat yang ada di ADART yang sekarang ini kita bicara sekarang yang sah. Yang di Kumham. Yang tercatat dalam lembar negara di Kumham. Kan begitu. Bukan ADRT yang baru dia bikin. Jadi kan, ini kan kita sudah bikin ADRT baru. Tidak bisa. Karena ADRT itu dibikin di Kongres. Atau Kongres luar biasa. Belum disahkan. Nah, kita harapkan bahwa teman-teman di Kumham itu integritasnya masih terjaga. Ini bukan teman-teman di Kumham ini. Ini Menkumham. Kalau teman-teman kan mengikuti Menkumham. Kumham itu sebagai lembaga. Kementerian Hukum dan HAM itu kan lembaga. Menkumham tergantung dari Presiden Jokowi kan? Itulah. Ada sisi hukum, ada sisi politiknya. Yang sisi politiknya kita tidak bisa kontrol. Kalau sisi hukum jelas. Sisi politiknya tidak. Tapi tentu saja misalnya, kalau dipakai sisi hukum jelas. Harus ditolak mereka. Kalau jelas itu abal-abal. Nah, cuma kalau sisi politiknya kan kita tidak tahu, kita tidak bisa kontrol. Sisi politik kita set aside dulu, sampingkan dulu. Sebelum kita akan bicarakan berikutnya. Tapi begini, kalau pengalaman saya ya, sisi Kumhamnya, Kumham akan bilang begini, ya pendaftaran Anda kami terima, tapi akan kami verifikasi. Betul. Nanti ujung-ujungnya dia bilang, ya selesaikan dulu konflik internal kalian. Kami tidak akan melakukan pergerakan apa-apa. Kalau itu tidak ada masalah dalam arti begini. Selama kepemimpinan yang sekarang ini terdaftar, kepengurusannya adalah Ketum AHY dan ADRT yang dibuat di Kongres ke-5 2020. Selama ini tidak diubah berubah-berubah, ya sudah. Mereka adalah gerombolan-gerombolan liar. Tapi persoalannya, bagaimana tiba-tiba Kumham bilang, karena ada konflik di antara dua kubu ini, kami freeze dulu. Tidak bisa dong. Kami alasan freezing apa? Alasan biar diselesaikan dulu. Nggak bisa. Kan itu sudah ada suratnya. Kita kan ketika mendaftarkan dan yang disahkan, kemudian dapat surat dari Kumham telah mengesahkan ini, dan juga ADRT menyatakan ini ADRT yang sudah dilakukan perubahan pada Kongres ke-5 disahkan, dan menyatakan Kumham sendiri menyatakan bahwa ADRT 2015 yang lalu, karena Kongres 2015 dinyatakan tidak berlaku lagi.
Nah, kalau ini mau dicabut kan dicabut dengan keputusan dong. Ya. Kalau tidak, kalau secara hukum begitu. Selama ini tidak diganggu gugat kan tidak ada masalah. Mereka adalah sekelompok gerombolan yang mengklaim tentang kelebihan abal-abal dan ketumnya yang abal-abal juga. Jadi skenario freezing ditolak, walaupun bukan tidak mungkin ya. Jadi freezing itu. Kalau secara hukum tidak mungkin, dia harus bikin keputusan baru dong. Iya, keputusan baru untuk nge-freeze. Kok tidak bisa? Alasannya apa? Alasannya karena sudah ada konflik. Tidak bisa, dia harus mengakui atau tidak mengakui. Ini ranahnya begitu, tidak ada pakai freezing. Jadi ini either or. Waktu Abu Rizal Bakri sama Agung Laksono, dua-duanya belum diterima itu. Nah, dua-duanya ini kan sudah diterima di satu ini. That's okay. That's the point. Saya berupaya seperti devil advocate, ya kan? Mengerti. Tetapi ada satu soal lagi. Tiba-tiba kubu Muldoko akan menggugat Kumham. Ya kan? Bisa. Dia akan menggugat SK yang sudah dikeluarkan atau tindakan Kumham yang tidak mengeluarkan SK baru. Silakan. Itu selama PT UN, ya kan? Bisa saja. Ya. Selama proses itu tetap yang berlaku sebagaimana yang ada sekarang. Tapi persoalannya, Bang Andi, kita tahulah, ya. Ini saya orang hukum. Hukum dan kekuasaan berkelindahan. Nah, kalau masuk urusan politik, kalau sudah sampai ini belum politik, tapi hukum yang berpolitik, ya kan? Karena kan urusannya kan ke Petun nih. PT UN. Nah, kalau kita urusan Petun, ya kita harus belajar dari sejarah kan. Konflik antara Golkar dan Golkar, ini Golkar dan abal-abal ya, Demokrat dan abal. Golkar dan Golkar antara Abu Rizal Bakri dan Agung Laksono, walaupun Abu Rizal Bakri menang, tapi karena tidak di-endorse oleh pemerintah, akhirnya kekuasaan tidak jatuh ke tangannya. Jan Farid menang, walaupun Jan Farid menang, tapi akhirnya Romah Hurmuzi yang tetap menjadi ketua. Nah, ini kan ada semacam campur tangan. Bagi saya kalau berbicara soal hukumnya jernih melihat ini kan yang dilakukan KLB. Dia yang mendaftarkan. Ketika dia mendaftarkan maka kemudian Kumham melakukan verifikasi. Verifikasi itu dulu dong dilakukan. Benar nggak dia sesuai ADRT? Pelaksanaannya Kumham kan tinggal babysitting, tolong dong digugat kami. Kalau sudah bermain politik, ya bagi saya itu sudah masuk ke ranah politik. Kalau kita bicara ranah politik kalau begitu. Seyakin apa ya AHY dan tentu Bang Andi dan teman-teman untuk mempertahankan kepengurusan Partai Demokrat di bawah pimpinan AHY dan Ketua Majelis Tingginya SBY.